Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat grafik metode Green Silhouette. Nah, kemudian antara hubungan volume, kecepatan, dan kepadatan. Oke, baiklah, mungkin kita sudah melakukan survei ya, melakukan survei langsung di lapangan. Kita apa aja data yang dibutuhkan? Data yang dibutuhkan itu adalah data kecepatan dan juga data volume lalu lintas. Oke, nah kemudian setelah kita dapat kedua data tersebut, maka langsung saja kita konversikan menjadi kendaraan per jam. Ya, mungkin kita melakukan survei itu dalam 5 menit, 10 menit, 30 menit, 15 menit, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah dapat data tersebut, nah, dan sudah kita konversikan, kita langsung ke bagaimana cara membuatnya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah data yang sudah kita dapatkan, yaitu berupa data volume ya. Nah, data US itu data kecepatan. Nah, kemudian data volume yang kita dapatkan, dua data tersebut. Nah, kemudian bagaimana mencari nilai density-nya atau kerapatan? Nah, itu dengan perbandingan antara volume terhadap kecepatan. Nah, dapatlah nilai kerapatannya. Oke, setelah itu marilah kita bagaimana cara membuat dengan hubungan antara ketiga variabel tersebut menjadi dengan metode Green Shield. Nah, yang kita pelajarin sekarang kita akan bagaimana menggambar metode Green Shield. Oke, di sini kita sudah coba menggambarkan dengan metode Green Shield seperti ini nanti antara hubungan kecepatan dan kerapatan. Nah, bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Kita coba aja ya langsung. Nah, ini seperti ini. Misalnya data density kita sudah dapat, US sudah dapat ya tadi ya, sudah kita konversikan menjadi dalam satuan jam dan SMP per jam untuk SMP per kilometer untuk density dan kecepatan adalah kilometer per jam. Nah, di sini kita tahu bahwa metode Green Sheet kita bisa manfaatkan dengan regresi linear sederhana. Nah, ini mungkin tidak begitu susah ya karena sudah biasa kita menggambarkan menggambarkan regresi linear dengan menggunakan Excel. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini untuk menghitung selanjutnya kita bisa menggunakan ini ya. Nah, menggunakan untuk menghitung prinsip kita dapat menggunakan ini persamaan di sini. Nah, untuk mendapatkan UF itu biasanya kalau regresi linear itu A ya. A, intercept. Nah, intercept. Nah, kemudian untuk variabel yang UF per DJ itu biasanya B. Nah, itu BX. Nah, itu ya biasanya. Nah, itu rumusnya slope ya. Ini absolut, kita absolutkan nilainya. Kita positifkan. Kita tidak negatifkan. Nah, untuk mencari DJ itu ya tinggal kita bandingkan aja antara UF terhadap UF per DJ. Maka dapatlah DJ ya. Nah, kemudian ini DJ per UF itu tinggal DJ dibagikan UF. Itu mudah saja ya. Nah, ini untuk mencari nilai R dengan R square-nya. Nah, ini kita gunakan R, mencari R-nya adalah Corel. Nah, ini persamaannya mana? Ya, ini ya, dua persamaan itu. Kemudian dapatlah nilai R square-nya. Oke, kita tidak membahas lebih lanjut bagaimana cara menggambarnya saja ya. Nah, untuk menggambarnya, awalnya kita blok antara density atau kerapatan dengan kecepatan, kita blok. Nah, di sini variabel X-nya adalah kerapatan dan kecepatan adalah variabel Y-nya. Oke, kita insert. Oke, insert. Kemudian kita ambil chart. Nah, kita pilih yang ini ya, random ini. Nah, kemudian kita
Nah, kita blok itu. Nah, kemudian kita pilih quit layout. Quit layout. Oke. Nah, kita ambil pilih yang layout 9 ini ya. Oke, tidak masalah. Nah, kemudian kita format, kita menghilangkan titik aja. Nah, ini kita blankkan aja yang transparan ini ya. No outline. Nah, itu ya. Kedua-duanya. Nah, itu. Nah, dapatlah garis saja ya. Ini kita hapus saja dan ini kita hapus saja. Nah, ini persamaan sama ya dengan kita hitung ya R square-nya berapa. Ini kan minusnya kita absolutkan ya. Nilai ini kita absolutkan. Nah, ini adalah persamaan linear regresinya. Oke, coba ini ya. Persamaan regresinya. Oke. Kita ini aja, kita apa namanya? Kita lanjut saja. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana? Ini kita hapus saja lah. Persamaan ini kita sudah dapat tadi ya, kita menghitung manual aja tadi. Oke. Nah, kemudian di sini kan kita butuh satu memotong ya garis. Nah, kita klik 2 kali. Nah, muncullah di sini ada format trend line. Nah, di sini barulah kita ini kita lihat, kita set. Nah, kita ini untuk milih ya, milih optionnya. Oke. Nah, ini kita forward dan backwardnya kita buat. Nah, anggapnya gitu ya. Kita isi aja, tidak masalah ini ya. Oke. Oke. Nah, kemudian ini udah memotong nih ya, tapi ini wah ini besar sekali. Bagaimana caranya? Nah, kita blok aja X-nya yang angka X-nya. Nah, ini kita nolkan aja. Oke, nah ini kita buat 120. Oke, sudah ya. Oke, nah ini kita samain tadi, kita nol. Nah, kita buat 0 juga. 0. Oke, kita buat 80 ya. Oke, tadi 120. Ya, 120. Nah, ininya kita buat misalnya 10 ya, per 10. Oke. Nah, ini kita menghilangkan koma di belakang angkanya. Buat 0 ya, number 0. Oke, ini juga kita show. Oke, ini kita number, kita nolkan juga. Oke. Nah, sudah ya. Ini dia. Jadi gambarnya seperti ini. Ini kita bisa kita buat apa? Oh, ini kita buat hitam. Oke, tidak masalah. Kita garis buat garis. Nah, ini dapatlah hubungan antara ini kita tinggal kita ganti aja US. Ini kita gantikan dengan kerapatan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut untuk menggambar hubungan antara kerapatan dengan volume. Nah, untuk menggambarkannya kita bisa menggunakan persamaan ini. Ini awalnya persamaan ya. Persamaan untuk mencari volume. Nah, ini rumusnya ini seperti ini. Kita tinggal masukkan UF apa, kita cari di atas. Oke. Tadi ya, UF itu mana sih? Nah, ini ya. UF ini nilainya. Terus UF per DJ itu nilainya ya. Nah, ini tinggal kita masukkan. D-nya berapa? D-nya itu bisa kita ambil dari sini, bisa ini ya. Sama saja ini, density. Oke, bagaimana cara menggambarnya? Kita blok aja. Ini variabel X-nya adalah density ya, atau kerapatan. Oke, insert. Nah, kemudian sama kayak tadi ya, lakukannya kita. Oke, ini kita hilangkan aja dulu ya, biar nggak bingung nantinya. Oke, baru kita chart design. Nah, kemudian kita pilih sama kayak tadi ya. Oke. Kita hilangkan. Oke. Kita klik lagi yang ini. Oke, kita pilih yang polinomial. Ordinya ordi 2 aja. Oke. Nah, kita atur lagi forwardnya, kita buat misalnya kan
buat. Oke, ini kan tinggal kita atur sama kayak tadi juga. Ini kita buat 0 ya dulu. Oke. Nah, ini juga kita buat 0 dulu. Nah, sini sudah kelihatan ya bentuk paraboliknya. Nah, ini kan 50 kita atur aja. Ke 50 kita buat 10 aja kayak sama kayak tadi. Oke, ya ini kan dempet juga karena dia. Nah, ini kita hilangkan saja. Nah, ini kita atur lagi. Kita pokoknya atur-atur itu aja. Kita atur-atur. Nah, dengan number ini kita nolkan saja. Oke, biar kelihatan aja. Juga kita nolkan saja itunya. Number belakang komanya ya, itu maksudnya. Nah, seperti ini. Nah, dapatlah. Ini tinggal kita klik aja tuh. Yang kembali chat design atau kita format. Nah, ini kita bisa pakai ini. Oke. Nah, di sini adalah nilai, tinggal kita gantikan. Ini Y-nya adalah volume, di sininya adalah density atau kerapatan. Oke, mudah bukan? Nah, kemudian kita lanjut saja lagi menghubungkan antara volume dengan kecepatan. Nah, di sini saya buat variabel Y-nya itu adalah volume, variabel X-nya itu adalah kecepatan. Nah, bagaimana caranya? Kita blok dulu sama kayak tadi. Oke, insert, chart, kemudian ini. Nah, di sini sebelum kita lanjut, nah di sini coba kita cek. Nah, di sini adalah variabel Y-nya itu bukannya bukannya volume ya, melainkan kecepatan. Oke, kita ganti. Kita ke kanan, select data ya, kita pilih select data. Nah, kita edit. Nah, edit. Nah, ini kita ganti. Misalnya kan, variabel X-nya kita ganti ini. Itu kalau seandainya tidak sama ya. Kadang tuh kita buatkan ada kekeliruan misalnya kan. X-nya kebalik. Oke, sudah dapat ya. Nah, itu dia. Kita oke ya. Oke, nah ini sudah berubah ya bentuknya. Oke, ini kita hilangkan apa namanya bentuk gambar itunya. Nah, kemudian kita change desainnya, kita sama lagi ya bentuk garis untuk kita mencari garis ini hilangkan saja. Ini baru berbentuk garis lurus. Bagaimana? Kita pakai tadi sama dengan polinomial order 2. Oke. Kemudian nilainya kita lagi. Oke. Oke, sudah ya. Misalnya, nah ini sudah terbentuk. Nah, ini kalau kita atur lagi absis, rajin-rajin seperti itulah kita buat ya. Ini juga sama kayak tadi juga ya. Nah, ini kita buat 0. Oke, nah ini tadinya kan terlalu besar ya. Kita kecilkan lagi range-nya yang 80 tadi. Nah, ini udah ya. Tapi dia komanya 2, kita hilangin saja lagi. Oke. Ini juga kita hilangkan komanya, 2 angka 0-nya ya. Oke. Oke, nah di sini ya, ini adalah variabel Y-nya, itu adalah volume. Nah, variabel X-nya adalah kecepatan. Nah, di sini udah bukan cara menggambar grafik model green sheet. Nah, kira-kira bisa kalian coba, kalian survei, kalian hitung, dan kalian coba sendiri nantinya. Oke. Oke, itu saja dari saya. Bila Anda suka dengan videonya, silakan saudara like.